Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ginanjar Subagia. Selamat datang di channel aku. Di episode kali ini aku akan bahas salah satu hal yang mungkin kalian semua sedang lagi berpikir gimana caranya supaya aku bisa konsisten dan gimana caranya supaya dalam waktu 1 minggu aku bisa meraih hal yang lebih baik. Dan dalam segmen kali ini, kenapa sih konsisten itu sangat susah untuk didapatkan? Oke, sebelumnya di video kali ini kita akan bahas dulu apa sih itu konsisten. Konsisten itu adalah salah satu perilaku ataupun suatu kebiasaan yang kita ulangi setiap hari dalam konteks ada progres yang maju dalam setiap harinya. Contoh, aku ngambil kasus kita belajar bahasa Inggris. Kita harus konsisten. Lantas konsisten itu apa? Setiap harinya kita mempelajari hal baru, dan tapi ini semua tuh harus secara berurutan. Jadi jangan kita belajar bahasa Inggris tuh 1 minggu, tapi hari kedua, hari ketiga udah dan kita lanjut ke hari 4 itu loncat itu nggak ada yang namanya konsisten gitu. Namanya kayak kita belajar tapi secara bolong-bolong, dan konsistensi itu nggak ada yang namanya bolong-bolong. Kita tuh belajar tapi secara terus dan yang nggak ada bolong-bolongnya. Tapi disinilah letak susahnya ketika kita inkonsisten. Itu susah banget untuk melakukan hal tersebut karena kenapa? Biasanya Kak, ada yang namanya faktor malas, entah karena pendengar orang lain yang mengatakan bahwa itu nggak guna, atau bahkan pendapat kita yang merasa bahwa oh ternyata ini semua udah capek, udah lelah gitu, aku nggak mau belajar hal lagi. Dan ini semualah hal yang harus kita hindari dan waspadai ketika kita ingin mendapatkan ataupun mencapai suatu hal yang ingin kita dapat dengan cara konsisten. Dan mungkin aku akan memberikan beberapa tips kepada teman-teman, dan ini tuh tipsnya udah aku berikan kepada teman-teman aku sendiri. Yang dalam tips ini ya, aku memberikan kepada teman-teman aku dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, dan ternyata mereka berhasil mengubah diri mereka yang awalnya tidak bisa konsisten dan bisa berubah menjadi lebih konsisten. Dan aku sendiri udah mencoba ke dalam diri aku sendiri dalam konteks yang dulunya aku seorang pemalas dan juga aku dulu nggak bisa apa-apa, tapi aku mencoba metode ini dan alhamdulillahnya aku dalam waktu dulu pas belajar pertama kali dalam waktu 1 bulan aku bisa mengubah semua sifat aku yang mungkin gak semuanya, tapi beberapa sifat yang aku sendiri pun kayak pemalu tiba-tiba menjadi lebih extrovert gitu. Tapi intinya semuanya ingat, gak ada yang namanya progres yang namanya 1 hari langsung jadi gitu. Ada progres yang lama banget deh. Oke, karena kepanjangan kita langsung aja ke dalam tips yang pertama. Yang pertama adalah buat targetan konsisten. Ketika kita ingin mencapai suatu konsistensi yang benar-benar murni, buat targetan pembelajaran kita. Oke, karena kasusnya di sini aku menggunakan belajar bahasa Inggris. Oke, targetan kita semisal nih, kita ingin belajar bahasa Inggris. Oke, targetan kita jangan sebulan dulu deh kita belajar bahasa Inggris. Jangan sehari 100 vocabulary kita bahasa. Jangan. Kita coba deh targetin seminggu ini kita belajar apa dulu. Entah 1 hari itu stok vocabulary, entah tambah grammar, entah tambah tenses, entah tambah materi. Yang penting semuanya secara berulang. Kenapa aku bilang bahwa nggak apa-apa satu hal pun, nggak apa-apa sekecil apapun. Aku selalu ngomong ke diri aku sendiri bahwa 1% itu lebih baik daripada tidak pernah gitu. Karena dengan cara satu hal, kalian masih ingat gak sih pepatah yang mengatakan bahwa batu yang sekeras apapun, tapi kalau ditimpa dengan air setetes demi setetes, tapi dia bakal dekok dalam bahasa Sundanya tuh. Jadi ilmu yang mungkin sedikit demi sedikit tapi secara berulang akan ada hasilnya, mau sedikit apapun, mau sebesar apapun. Dan ini juga termasuk ke dalam manusia. Sugesti yang mengatakan bahwa targetan itu harus didapatkan. Dan kenapa aku mengatakan bahwa harus kecil dulu? Buat teman-teman yang benar-benar baru belajar suatu hal dengan cara inkonsisten, coba deh jangan buat sugesti otak kita tuh bahwa ini belajar susah banget deh, lama banget gitu. Dan inilah yang membuat bahwa kita ngerasa down ketika kita belajar suatu hal, yang membuat kita nggak konsisten gitu. Jadi kita merasa bahwa lama banget deh 1 bulan gitu, entah udah beres aja dulu gitu. Coba deh dulu 1 minggu aja dulu, dan kalaupun 1 minggunya memang benar-benar berhasil, kita berhasil membuat otak kita ataupun mensugesti kepada diri kita bahwa oh ini semua tuh gampang, nggak susah, nggak hard gitu. Jadi membuat kita kayaknya kita enjoy deh di next level gitu. Jadi kalaupun kita udah beres 1 minggu ini, lanjut ke next ke level ke 1 bulan. Jadi ingat, targetan dulu, buat targetan entah sehari apa, 2 hari apa, 3 hari apa, tapi ingat dilakukannya secara berulang. Oke, soal secara berulang, kita next ke tips yang kedua. Ketahui tujuan pembelajaran. Ataupun ketika kita belajar suatu hal, ketika kita ingin konsisten, banyak orang yang mereka tuh belajar ataupun mereka tuh ingin konsisten, tapi mereka nggak tahu konsisten tuh mereka karena apa. Aku sering nemuin orang-orang ataupun teman aku sendiri ingin belajar bahasa Inggris nih, bro aku pengen banget belajar bahasa Inggris gitu.
Oke deh, aku cobain deh 1 minggu ataupun 1 bulan nih belajar bahasa Inggris tapi udah bisa speaking ya kayak kamu gitu. Dan mereka mencoba latihannya, tapi pas intens mereka latihan, mereka tuh cuman stuck di hari ketiga dan keempat. Mereka mikir, aduh aku sibuk banget ya gitu. Aku vocabulary-nya males banget ya belajar. Atau bahkan ketika mereka yang katanya ngomong so jago ya, dalam waktu 1-2 hari, aku udah bisa nih vocabulary, aku udah hafal 50 vocabulary gitu. Kayaknya gampang deh bahasa Inggris, ngomongin sama kamu gitu. Tapi ketika mereka ngomong, mereka nggak ngerti gitu. Dan inilah yang hal menjadi penyebab utamanya. Ketika kita belajar satu hal, kita terlalu menganggap remeh, kita menganggap bahwa itu cuma bermanfaat. Akhirnya kita nggak mengetahui kenapa kita belajar satu hal. Konsistensi itu memang penting, tapi kalaupun kita konsisten tanpa ada dasarnya, hanya sekedar FOMO, akhirnya ketika kita down, akhirnya ketika kita merasa bahwa aku udah cukup, gak ada lanjutan, kita stuck aja di tempat yang mungkin gak ada perubahan yang lebih progresif lagi. Jadi kalian masih ingat gak pepatah yang mengatakan bahwa tak ta'aruf maka tak sayang gitu. Jadi ketika kita mengenali apa yang kita kejar, maka kita harus mencintai apa yang kita kejar juga. Aku sering dengar guruku bilang bahwa kalau kamu benci matematika, maka cari hal yang kamu sukai. Kamu ngomong bahasa Inggris nih, kamu suka nih bahasa Inggris, ya udah kamu perdalam bahasa Inggris itu. Tapi kamu tahu tempat juga di mana waktunya kamu bisa belajar bahasa matematika gitu. Karena gak semua hal harus kamu benci dan gak semua hal harus kamu sukai gitu. Terkadang kita harus bisa menempatkan di mana harus kita berpendapat ataupun bertempat gitu. Ya itu semua intinya tentang soal mengenali apa yang kita gapai. Oke, soal menggapai kita langsung ke the next level, yaitu tips yang ketiga ialah fokus sama tujuan. Oke, karena kasusnya soal belajar bahasa Inggris, ketika kita belajar bahasa Inggris, aku sendiri pun pas awal-awal belajar bahasa Inggris ya, di kampung tuh orang-orang ngomongin gitu, kamu ngapain sih belajar bahasa Inggris, so Inggris gitu. Padahal menurut aku sendiri ya, menjadi orangnya I don't care what another people say, so itu kayak lebih enjoy aja gitu, kita lebih pede, kita lebih enak gitu. Karena menurut aku sendiri ya, terlalu mendengarkan apa yang orang lain pikirkan itu malah membuat diri kita menjadi gak ada progres gitu. Kita memang benar, ada yang mengatakan bahwa berpendapat itu boleh dan kita harus menerima semua pendapat, tapi kita juga harus pintar dalam memilih pendapat. Gak semua pendapat harus kita terima, gak semua pendapat kita harus proses, karena terkadang beberapa pendapat yang memang itu menjatuhkan kita dan beberapa pendapat yang membuat kita menjadi bangkit. Pilih-pilihlah dalam memilih pendapat orang lain, karena nggak semua pendapat itu baik buat kita dan nggak semua pendapat itu buruk buat kita juga. Karena ingat, distraksi apa yang orang pikirkan itu nggak harus ke kita juga. Aku pernah baca buku satu yang namanya Don't Believe Everything You Think. Jangan pernah percaya semua apa yang kamu pikirkan. Kamu memikirkan apa yang orang lain pikirkan sampai-sampai kamu menganggap bahwa pikiran orang lain itu terlalu penting buat diri kamu sendiri. Orang ngomong, ngapain sih belajar bahasa Inggris? Kita kan orang Indo. Kamu sampai distraksi sama orang lain yang menganggap bahwa wah ternyata nggak penting juga ya belajar bahasa Inggris gitu. Padahal mau nggak mau belajar bahasa itu ataupun ketika kita ingin konsisten, ngapain kita mikirin orang lain? Orang ini ada semua manfaatnya gitu. Emang kalau aku ngomong kayak gini, aku ngelakuin kayak gini, ada hal buruk nggak ke orang gitu? Enggak kan? Tapi biasanya yang paling susahnya ketika kita udah mendengarkan apa yang orang lain, kita udah ke distract, biasanya kita langsung down, kita ngerasa bahwa udahlah jangan belajar gitu, udahlah kita berhasil aja, beres aja gitu, jangan dilanjutin. Dan inilah yang harus kita waspadi. Jadi tips yang ketiga itu adalah jangan pernah ke distract sama apa yang orang lain pikirkan, karena yang secara harfiahnya aku pernah baca don't believe everything you think itu memang fakta di lapangan dan semua itu harus kita hindari sih ya. Oke, mungkin beberapa tips yang aku udah sampaikan, beberapa penjelasan materi yang setelah aku sampaikan. Walaupun kalian merasa belum puas, kalian bisa cari lagi materi banyak sekali di internet, karena internet ini gudangnya informasi dan sekarang gampang banget untuk mencari informasi kalau kita niat. Dan aku mau ngomong lagi bahwa konsistensi itu nggak bakal berguna kalau kita nggak pernah mau berubah. Karena apa yang telah aku sebutkan, bahwa mencintai itu hal lebih penting daripada sekedar menyukai. Oke, mungkin kalian pahami lah kata-katanya, tapi yang pasti aku Ginanjar, subscribe channel ini kalau bermanfaat. See you the next video.